wabarakatuh. Sama-sama yang kita muliakan dan kita cintai ayahanda kita Fadilatul Ustaz Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Zaiduddin MZ Mata'anallah bih, para sesepuh dan Dewan Panitia Masjid Raya At-Tin, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga pihak TV One yang terus bergabung bersama kita untuk menyejukkan umat, menyejukkan bangsa dengan keluhuran, ketenangan, zikir dan penjelasan yang luhur. Hadirin hadirat, saudara-saudariku yang kumuliakan yang hadir di Masjid Raya At-Tin dan para pemirsa sekalian dimanapun anda berada, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang tanpa kita sadari selalu menghijrahkan kita setiap detik kepada waktu yang lebih lagi. Kita ini hakikatnya selalu hijrah setiap detik dan setiap saat, selalu berhijrah, dan nafas kita adalah hijrah. Hari-hari, setiap hari kita adalah hijrah. Namun kita bisa memilih dengan kehendak Allah, imma syakiran wa imma kafura. Apakah nafas-nafas kita hijrah menuju keluhuran atau nafas-nafas kita terus hijrah menuju kehinaan? Maka hal-hal yang ditawarkan oleh Allah agar kita selalu berhijrah kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya, berhijrah dari dosa menuju keluhuran dan pengampunan dan memohon pengampunan, dan daripada hal-hal yang tidak baik menjadi hal yang baik, kembali kepada topik. Sebelum hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun 13 Hijriah, pada tahun 13 setelah kebangkitan Nabi, maaf bukan 13 Hijriah karena perhitungan Hijriah setelah pindahnya Nabi ke Madinatul Munawwarah. Ada tahun-tahun yang disebut tahun kesedihan, Sanatul Huzun, yaitu tahun 10 Hijriah. Wafatnya paman beliau Abu Talib. Hanya berbeda 3 hari wafatnya istri beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha, yang sangat mendukung beliau. Pamannya Abu Talib yang menjadi pimpinan Quraisy namun sangat mendukung dakwah beliau, dan istri beliau yang mendukung beliau secara 2 hal, secara materi dengan kekayaan dan hartanya, dan menjadi penenang karena beliau orang muslim yang pertama masuk Islam. Sayyidatuna Khadijah dari kaum wanita adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wardaha. Dan di tahun itu pula kejadian Taif, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah menuju Taif, ingin memperluas dakwah karena banyak terhambat di kota Makkah. Beliau keluar ke Taif, dan di saat itu syaitan masuk ke patung-patung dan berbicara, mengatakan bahwa Muhammad itu pendusta. Patung tidak pernah bicara, jadi bisa bicara, dimasuki syaitan. Maka Nabi tambah percaya lagi mereka untuk menyembah patung-patungnya. Maka Nabi SAW dikejar dan dilempari dengan sangat terhina. Apa? Mereka mengusir Nabi, dan mereka berjajar di kiri kanan jalan menuju keluar gerbang Taif.
dan mereka melempari kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus kakinya saja. Untuk apa? Supaya jatuh berdarah, jatuh diangkat lagi, diri kamu, jalan lagi, dilempari lagi kakinya, terus demikian. Apa kelanjutannya kita akan dengar sebentar lagi. Kita break sebentar dan silakan Ustaz David. Terima kasih banyak Habib. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Maka di tahun ke-10 setelah kebangkitan Nabi, tepatnya 3 tahun sebelum hijrah Nabi, 3 tahun sebelum hijrah Nabi, disebut sanatul huzun, yaitu tahun kesedihan. Wafat paman beliau, wafat istri beliau, lalu beliau ke Taif dilempari, jatuh, diberdirikan lagi, diri kamu, jalan lagi. Lalu beliau berjalan lagi, jatuh lagi karena dilempari lagi kakinya, diberdirikan lagi, diri lagi, jalan lagi, sampai beliau demikian berdarah-darah kakinya dan beliau keluar. Setelah itu orang dewasa suruh anak-anak kecil kejar tuh, lempari terus sampai jauh batas, seperti mengejar-ngejar orang yang gila. Dan Rasulullah SAW merebah beristirahat bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan beberapa sahabat lainnya. Lalu Rasulullah SAW berdoa, wahai Allah, Allahumma ila man takiluni, wahai Allah, kemana kau akan pasrahkan aku ini? Aku datang pada musuh-musuhku mengejar-ngejarku. Aku datang pada temantemanku dibantai karena mengikuti aku. Illam yakun laka ghadabun alayya fala ubali rabbi niyashku ilaika tufaguwati. Wahai Allah, aku mengadukan lemahnya aku dalam berdakwah. Asalkan kau tidak murka, aku tidak peduli. Ya Allah, dilempar oleh orang-orang musuhnya, patung-patung berbicara. Allah biarkan, asalkan kau ridho, aku tidak peduli. Wahai Allah. Keturunlah malaikat gunung, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ini malaikat penguasa gunung, kami siap untuk mengangkat gunung Uhud, kami siap untuk mengangkat gunung lalu menimpakan di atas Taif, sebagaimana kejadian yang hampir terjadi pada kaum Bani Israel. Diangkat gunung Tursina untuk ditumpahkan di atas Taif karena mereka berani menghina Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW berkata, bal artajil uqbana, tidak, kalau tidak mereka barangkali keturunannya. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, beri petunjuk pada kaumku karena mereka tidak tahu. Kasih tanda kutip. Orang yang melempari dan mengejar-ngejar beliau, beliau katakan, kaumku beri hidayah. Indahnya Sayyidina Muhammad SAW, dan tidak ada akhlak lebih luhur dari Muhammad Rasulullah SAW. Dan di tahun itu, 1 tahun kemudian, 2 tahun sebelum hijrah, beliau dihibur oleh Allah dengan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tahun 13 setelah kebangkitan beliau, beliau pun hijrah meninggalkan Madinah Makkah Al-Mukarramah, menjadikan Sayyidina Ali di posisi tidur beliau, dan beliau berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW datang di siang hari kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berkata, wahai Abu Bakar, dah siap waktunya, izin hijrah sudah berangkat. Sayyidina Abu Bakar melihat wajah Rasul, as-suhbah ya Rasulullah. Rasul, apa aku terpilih untuk menemanimu? Rasul berkata, as-suhbah ya Abu Bakar, betul, kau yang terpilih untuk menemaniku. Maka menangislah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berkata putrinya Sayyidatuna Aisyah, belum pernah kulihat ayahku segembira itu menangis karena haru, karena dipilih oleh Nabi untuk menemani beliau hijrah radhiyallahu anhu arda. Berangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Beliau menginap di Ghar Thawr, di 3 hari 3 malam di dalam suatu goa untuk menanti orang-orang Quraisy supaya kalau mereka nyari-nyari gak ketemu. Di situ Bakar Siddiq yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan beliau.
Abu Bakar Siddiq menutup semua lubang-lubang, karena itu sarang-sarang ular banyak, kalajengking ditutup, tinggal satu lubang yang tidak tertutup. Beliau padahal sudah buka bajunya, buka ridanya dan lainnya untuk menutup semua lubang, tinggal satu lubang. Beliau tidak tidur, Rasul tidur di pangkuannya, beliau terus lihat lubang yang satu itu, beliau jagai. Betul saja, muncul kepala seekor ular dari lubang itu, dan ia menutup, riwayat Sahih Bukhari, dengan telapak kakinya. Ular itu menggigitnya berkali-kali dan Abu Bakar Siddiq tidak bergeming karena Rasul sedang tidur di pangkuannya. Sampai ia menahan sakit dan mengalir air matanya, lalu menetes ke wajah Rasul. Fantabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, mada? Apa yang terjadi ya Abu Bakar?" Ia berkata, "Ular wahai Rasul." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meludahi luka di kaki beliau, dalam riwayat lain di tangan beliau, sampai luka itu hilang, dan beliau pun sampai, ringkasnya, menuju Madinatul Munawwarah. Dan sampai di Madinah sudah ditunggu oleh para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan para sahabat yang lainnya. Mereka menyambut kedatangan Nabi di pintu rumahnya, di pintu gerbang Madinatul Munawwarah dengan tala'al badru alaina, dengan rebana yang kita dengar tuh. Itu sunnah, itu bukan bid'ah. Dari zaman sahabat sudah dipakai. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Besar kecil semuanya menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Dan di saat itu kaum Ansar menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Satu hal yang terakhir saya sampaikan adalah kaum Ansar membelah setengah hartanya untuk saudaranya Muhajirin, dipersatukan di dalam kejadian itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya guru kita akan meneruskan. Nanti kita akan teruskan dengan kesimpulan dan zikir bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah peristiwa besar yang selalu kita lakukan atau kita peringati, yaitu perayaan Haji atau Idul Adha, ya. Kita sama-sama merayakannya beberapa waktu yang lalu, dan itu bisa dikatakan sebagai kegiatan menutup akhir tahun Hijriah dengan satu kegiatan yang bermanfaat. Nah, bicara mengenai Hijriah atau juga hijrah, tadi Habib sempat menyampaikan kepada saya bahwa ada sebuah kisah yang belum disampaikan juga, bahwa pada saat Rasulullah di Taif itu dijatuhkan oleh orang sekitarnya, kakinya sampai terluka, itu ada seorang pendeta Nasrani yang menolong beliau dan memberikan makanan dan buah-buahan. Indahnya bagaimana umat Islam itu sebenarnya benar-benar tidak melihat perbedaan itu sebagai satu permasalahan besar. Bahkan ini bisa jadi sesuatu kekuatan bagi umat Islam untuk bisa maju ke depannya bersama-sama. Baik, untuk kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan kepada Kiai Haji Zainuddin MZ yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita untuk meneruskan apa makna yang ada di balik peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Habib Munzir Al-Musyawwaq, hadirin hadirat dan pemirsa TV One yang saya cintai. Habib sudah menjelaskan kepada kita latar belakang terjadinya peristiwa hijrah, dan saya nerusin karena saya makmum. Peristiwa apa yang terjadi, yang hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah? Pertama, hijrah itu perjalanan menjaga iman, mempertahankan akidah, membela keyakinan. Kalau dipikir itu pindah dari Mekah ke Madinah bukan soal ringan. Meninggalkan kampung halaman, tempat di mana mereka dilahirkan. Harta yang dibawa sekadar yang mungkin untuk dibawa. Semua keluarga yang beda akidah selamat berpisah. Medan yang ditempuh jauh, Mekah Madinah kurang lebih 415 kilo, 450 kilo. Kendaraan onta. Kalau siang panasnya membakar kulit, kalau malam dinginnya menusuk ke tulang sumsum. Kok
kok mau neangan naon? Apa naon itu? Sama dengan haji tadi. Orang pergi haji kalau dipikir-pikir uangnya puluhan juta keluar, rumah ditinggal, anak ditinggal, kendaraan ditinggal, sampai sana berdesakan dengan jutaan orang, makan kurang, tidur nggak teratur. Kok mau? Nggak ada jaminan mau bisa kembali lagi. Orang pergi haji itu dari rumah aja kayak jenderal, sampai sana kopral. Yang jawabannya, yang mereka bela, yang mereka cari, yang mereka perjuangkan tidak lain adalah iman. Kalau iman sudah bicara, yang jauh dekat rasanya. Kalau iman sudah bicara, yang lemah jadi kuat, yang takut jadi berani. Kalau iman sudah bicara, sengatan terik matahari laksana sinar bulan purnama. Kalau iman sudah bicara, jangan hujan air, hujan peluru kecil. Kalau iman sudah bicara, penjara bisa lebih indah dari istana, bahkan tali gantungan laksana lambaian tangan bidadari. Maka intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah iman. Karena memperjuangkan ini, Nabi dan sahabat hijrah ke Madinah. Potretnya macam-macam. Ada yang waktu mau berangkat hijrah takut. Oh, kita hijrah ke Madinah, di tengah jalan dicegat kafir Quraisy, disembelih, selesai gaya. Turun ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal semua yang hidup bakalan mati. Hijrah ke Madinah mati, nongkrong aja di Mekah juga bakalannya mati. Berjuang membela agama mati, mengkhianati dan menjual agama mati. Berani mati, mati. Takut mati. Sehingga Sayyidina Umar dengan ayat ini turun, kalau sebagian sahabat mau hijrah ngumpet-ngumpet, beliau malah kumpulin Quraisy dekat Ka'bah, pidato, tuan-tuan, besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen palanya pisah sama badannya, silahkan cegat Umar di jalanan. Besok tenang beliau berangkat, nggak ada yang mau nyegat. Quraisy juga mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Lihat kalau iman sudah bicara itu. Ada yang nggak takut lapar, nggak takut mati, takut lapar. Hijrah ke Madinah, ntar di sono makan apa? Ini jelek-jelek Mekah kampung diri, nginjem-minjem orang percaya. Di Madinah mau ngebuat nama siapa? Ayatnya nyambung, ayatnya turun lagi. Qul li'ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Katakan kepada mereka Muhammad, wahai hamba-hambaku, bumiku ini luas. Di Mekah kau makan, hijrah ke Madinah kau bakal makan. Jangan karena hijrah takut kelaparan, jangan karena membela agama takut nggak makan. Islam sih Islam, kalau gue dipecat bini gue makan apa? Ini orang dulu, orang dulu banget ini. Takut kalau dia nggak makan. Yang berangkat motifnya macam-macam. Ada yang berpikiran hijrah yuk. Emang kenapa? Kali-kali aja di Mekah dagang untungnya gedean, di Madinah dagang untung gedean. Ada lagi anak muda, hijrah yuk. Ngapa? Di Madinah cewek gampangan. Hijrah ada. Lalu Nabi keluarkan itu hadis, innamal a'malu binniyat, di asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya ini hadis. Segala perbuatan tergantung niatnya.
Yang hijrah karena pengen dagang, dia bakal untung di Madinah. Yang hijrah karena perempuan, dia bakal kawin di Madinah. Hijrahnya bergantung kepada niatnya. Saudara hadirin yang saya hormati, iman ini yang dibela, ini yang dipertahankan, ini yang diperjuangkan. Orang kayak Sayyidina Abu Bakar berangkat ikut hijrah, coba pikir, ngapain neangan naon? Kehormatan diri, beliau bangsawan. Kekayaan, beliau hartawan. Hartawan, bangsawan, mau tengah malam buta keblangsak nemenin Nabi, tinggal di Gua Sur. Mana sekarang hartawan bangsawan mau ke belangsak tengah malam nemenin kiai? Bawaannya kalau kiai bawa map udah curiga aja sumbangan nih. Semangat ini yang perlu kita angkat ke permukaan. Kerelaan berkorban, kemauan untuk berbuat karena panggilan iman. Kalau iman sudah bicara, kebahagiaan batin yang muncul. Kalau batin bahagia, penderitaan badan nggak berasa. Itu semangat hijrah. Coba tanya orang pulang haji, ada yang kapok nggak? Nggak ada. Bang Haji bagaimana di Mekah? Tobat Pak, nggak lagi saya. Belum pernah. Malah waktu tawaf wada mengucapkan selamat tinggal ke Ka'bah, mau balik ke kampung halaman, air mata berlinang. Ya Allah, kapan saya bisa balik ke sini lagi? Pulang aja belum, udah mikirin balik. Apa yang dirasakan? Kebahagiaan hati. Kalau hati bahagia, penderitaan badan nggak terasa. Itulah hijrah. Semuanya terasa ringan. Ini yang pertama, semangat hijrah. Yang kedua, hijrah itu apa? Ya Kiai, yang kedua nanti boleh Kiai. Oh iya. Maaf ya Kiai, maaf Kiai. Mohon maaf pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjut lagi. Hadirin pemirsa TV One, yang kedua, hijrah ini perjalanan membangun ukhuwah. Orang-orang Makkah yang ke Madinah disebut muhajirin. Orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Makkah dinamakan Ansor. Bagaimana sikap orang Madinah menyambut kedatangan orang Makkah? Apa pakai tolak pinggang? Orang Makkah, kamu kesini pendatang ya, jangan macam-macam di sini, tak celurit sampean. Apa begitu? Enggak tuh. Masing-masing pada nyari saudara, masing-masing nyari teman. Saudaraku dari Madinah, dari Mekah, selamat datang di Madinah. Jangan takut terlantar di sini. Rumah saya kamarnya 4, ente pakai 2, saya 2. Nyari saudara. Datang yang lain, saudaraku dari Mekah, selamat datang di Madinah. Jangan takut lapar di sini. Kambing saya 4, ente pakai 2, saya 2. Nyari saudara. Datang lagi yang lain, saudaraku, semua cari saudara. Apa jawab orang Mekah? Terima kasih saudaraku, kami akan lebih senang kalau ditunjukkan kemana jalan ke pasar, agar kami bisa berusaha dan hidup nggak jadi beban bagi yang lain. Yang satu mati-matian mau nolong, yang satu berusaha agar hidupnya nggak jadi beban bagi yang lain. Cakep nggak hijrah? Cakep nggak? Nah, yang lebih cakep lagi, contoh lagi. Waktu turun perintah hijrah, Nabi kita pidato. Saudara-saudara, saya ya Rasul, perintah hijrah sudah turun. Lalu bagaimana ya Rasul? Berangkat kamu duluan ke Madinah. Tuhan kapan ya Rasul? Belakangan. Kenapa belakangan? Enakan bareng. Kalian harus tahu, yang dicari saya, yang diancam mau dibunuh saya, target nomor 1 saya. Kalau kita hijrah bareng-bareng, kita bakal dikejar-kejar terus. Tapi kalau kamu berangkat duluan, insya Allah kamu akan sampai dengan aman dan selamat. Kenapa?
karena saya yang diuber-uber tetap bertahan di Mekah. Mekah bahaya, berangkat kalian ke Madinah, selamatkan dirimu. Nih baru pemimpin. Enggak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper, udah ya gue duluan ya, jaga diri masing-masing ya. Enggak, umat dulu diselamatin. Kalau rakyatku lapar, aku orang pertama yang harus merasakan lapar. Kalau rakyatku kenyang, biar aku orang terakhir yang merasakan kenyang. Itu pemimpin. Kita rindu pemimpin-pemimpin seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat beliau belain kita. Umumnya kan orang kalau mau jadi pemimpin zaman sekarang kan kampanye. Ya, mau jadi wali kota kampanye, mau jadi bupati kampanye, mau jadi gubernur kampanye, mau jadi anggota DPR kampanye. Umumnya kan kalau kampanye mah lagunya merdu-merdu. Ya, lagunya merdu, cerita soal pendidikan gratis, soal mudahnya pengobatan, soal lapangan kerja. Udah jadi mah. Ya. Ya, udah jadi mah. Ya itu. Nanti lanjut lagi Kiai. Kalau baru-baru mah rajin baca ayat kursi, dapat kursi lupa ayat. ini banyak kan, dapat kursi lupa sama ayat. Saudara-saudara, karena hijrah membangun ukhuwah, ayo sesuai dengan program damai Indonesiaku ini, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan dan kekompakan. Amin. Karena hijrah mempertemukan Ansar dan Muhajirin. Unzur kaifa akhar rasulu bainal muhajirin wal ansar. Bagaimana Rasul mempertemukan, mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Dilepaskan manusia dari ras diskriminasi, dilepaskan manusia dari ikatan darah dan diikat dengan nilai-nilai akidah. Baik, Kiai. Nanti kita lanjutkan lagi, Kiai. Hadirin dan pemirsa TV One yang saya cintai, ini sudah rangkuman. Pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua, kalau kita mau menang, kita harus kuat. Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Untuk bisa bersatu, hidupkan semangat silaturahmi. Itu intisari ringkasan dari almarhum Panglima Besar Sudirman. Tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin terwujud kesatuan dan persatuan tanpa adanya semangat silaturahmi. Maka menghadapi kesulitan-kesulitan besar sebagai bangsa, kata kuncinya adalah kesatuan, persatuan, kerukunan dan kekompakan. Sebagaimana hijrah sudah mempersatukan Mekah dengan Madinah, mempertemukan Ansor dengan Muhajirin. Waktu kita hijrah dari penjajahan kepada zaman kemerdekaan, kita juga sudah kontrak. Kita ini mau bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu harus kita jaga baik-baik. Yang ketiga, di bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Pertama, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Ada hadis qudsi, Allah enggak jadi mau marah karena melihat tiga perkara: suyukhan rukka, wasibyanan rudda,
wa bahaiman rutta. Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah. Allah mau marah nggak jadi ngelihat masih banyak yang begitu itu. Orang-orang yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata. Yang kedua, bayi tanpa dosa masih menyusu, suci, bersih, belum ternoda sedikit pun. Yang ketiga, bahaiman rutta, binatang ternak melata mencari makan, lingkungan hidup masih terjaga keasliannya. Orang-orang tua tengah malam sujud, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu. Yang sekarang kita lihat bagaimana musibah nggak mau nambah, ngamalin hadisnya terbalik. Yang disuruh orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Ini sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu. Ini terbalik ngamalin hadisnya. Di bulan ini dianjurkan memperbanyak istighfar. Boleh sayyidul istighfar, boleh istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya. Boleh istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Istighfar itu meredam murka Allah. Yang kedua, siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah di bulan ini, dekatlah sama anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Dan aku dengan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Kalau di akhirat ingin dekat dengan Nabi, di dunia dekatlah dengan yatim. Bantu beasiswanya, beliin bajunya, urusin makannya, usap kepalanya penuh kasih sayang. Itu bawa berkah. Kayak saya nih, saya yatim piatu. Emak enggak, bapak enggak, udah. Ntar yang mau ngusap kepala saya boleh. Anak-anak yatim itu anak-anak kita semua. Saudara-saudara, itu amalan yang kedua. Yang ketiga, puasa sunnah. Kalau mampu 10 hari, kalau enggak 3 hari, sekurang-kurangnya 1 hari saja di bulan Muharram ini. Puasa sunnah itu, puasa itu penting buat kita karena intinya adalah pengendalian diri. Yang halal pun kalau belum waktunya jangan, itu puasa tuh disiplinnya cakep bener. Biar halal kalau belum waktunya jangan. Kan puasa begitu Ramadan, coba lihat. Tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, disiplinnya luar biasa. Air kelapa halal habis maghrib, bini sendiri halal Habis maghrib, habis taraweh. kirain habis maghrib. Yang halal pun kalau belum waktunya kita bisa menahan diri. Itulah hebatnya disiplin dari pelaksanaan ibadah puasa. Saya kira ini nanti kita akan ikuti pembacaan doa oleh guru kita Habib Munzir Al-Musawwab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Zaidun MZ yang kita cintai, Fadilatul Ustaz Ad-Dailullah Kiai Haji Zaidun MZ, mata'anallahu bih. Mohon izin dengan perintah beliau dan permintaan saya menyampaikan doa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran anak-anak yatim dari pesantren Asy-Syafi'iyah dan anak-anak yatim asuhan pesantren Darul Rasul pimpinan Kiai Haji Ahmad Baihaqi cabang dari Majelis Rasulullah dari Papua Irian Jaya. Sebagian ayah bunda mereka telah wafat saat mereka di sini. Ada yang saat mereka di sana, ada yang non muslim namun rela anaknya berangkat untuk memperdalam Islam dan masuk Islam. Kerukunan umat beragama, ada yang berbenturan tapi tidak kesemuanya, justru sebagian malah rukun dengan baik. Inilah anak-anak santri dari Papua Irian Jaya pimpinan Kiai Haji Ahmad Baihaqi. Saya hanya membantu, dan juga santri yatim piatu dari Syafi'iyah. Dengan kehadiran anak-anak yatim ini doa mustajab, dan kehadiran sekitar 60.000 muslimin muslimat yang memadati Masjid At-Tin dan di luar masjid memenuhi. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan keluhuran
Kita bermunajat, wahai Rabbi yang maha memahami kemuliaan hijrah. Hijrah adalah berpindah, dan hijrahkan kami ya hai Allah kepada keluhuran setiap waktu dan saat. Jadikan kami terus berhijrah kepada keluhuran. Hijrahkan kami kepada kemuliaan. Hijrahkan kami dari kehinaan menuju keluhuran, dari kejahatan menuju kebaikan, dari kebaikan menuju kebaikan yang lebih. Terus hijrahkan kami pada tangga-tangga kesucian sampai kami mencapai puncak hijrah, yaitu berhijrah dari alam dunia menuju alamul barzakh. Dan kami akan hijrah dari barzakh untuk berkumpul ke hadirat-Mu. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Bahwa mereka-mereka dari kaum muhajirin dan ansar di masa lalu dan yang mengikuti mereka Allah ridai dan mereka ridha kepada Allah. Wahai Allah, kami ridha Kau sebagai Tuhan kami, karena kalau kami tidak ridha Kau sebagai Tuhan kami, niscaya kami akan meninggalkan-Mu dan tidak menyembah-Mu. Namun kami ridha Kau sebagai Tuhan kami. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kami ridha Tuhan kami Allah, kami ridha Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Islam sebagai agama kami. Dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah setelah hijrah adalah orang yang hijrah atau berpindah meninggalkan kehinaan, meninggalkan apa yang dilarang Allah, menuju ketaatan kepada Allah. Hijrahkan kami pada keluhuran, hijrahkan kami kepada kemakmuran, hijrahkan kami kepada semulia-mulia keadaan. Walaupun kami tetap berada di tempat kami, jadikan bangsa kami terus berhijrah kepada kemuliaan, kedamaian, keamanan, ketertiban. Ya Rahmanu Ya Rahim, kami bermunajat, wahai yang maha memiliki rahasia keluhuran hijrah, wahai yang maha mampu menghijrahkan kami terus pada puncak-puncak keluhuran, puncak-puncak anugerah, puncak kebahagiaan. Kami memanggil namamu yang paling berhak diseru dari semua nama. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa ya Allah. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, kalian berdosa siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa. Mohon pengampunan padaku. Ya Allah, ya Allah. Rasul bersabda, riwayat Sahih Bukhari, Inna Allah la yamil hatta tamillu. Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Jangan bosan, mohon pengampunan. Ya Allah, kita tidak bosan-bosan berbuat dosa, maka jangan bosan pula mohon pengampunan. Ya Allah, pandanglah kami yang dalam kehinaan, luhurkan, hijrahkan pada keluhuran. Yang dalam dosa, hijrahkan pada pengampunan. Yang dalam kesulitan, hijrahkan dalam kemudahan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak ada yang bisa lebih dipercaya untuk memberi selain-Mu. Maha tunggal, maha abadi, maha sempurna, maha luhur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah hari 1 Muharram ini
Kau sudah siapkan nasib kami seindah-indah keadaan di masa mendatang. Hidup kami dan wafat kami, dunia kami dan akhirat kami, wahai pemilik dunia dan akhirat dan segala anugerahnya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kami putus asa meminta pengampunan dan keluhuran karena terlalu banyak dosa. Namun Kau yang tegur kami, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam berdosa, jangan putus asa dari kasih sayangku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Janjimu, jika kami berdoa dan mohon pengampunan, akan Kau jauhkan musibah, akan Kau jauhkan masalah, akan Kau jauhkan bencana. Kami telah mencapai apa yang telah Kau perintahkan dengan izin-Mu, maka dengan izin-Mu pula jauhkan segala musibah. Ya Allah, Kau maha menepati janji. Ya Allah, Ya Allah. Saat kami dipanggil berhijrah ke alam barzakh, berhijrah ke alam baqa, meninggalkan jasad dan harta dan jabatan, ya Allah, pastikan kami hijrah dalam kasih sayang-Mu, bukan hijrah kepada kemurkaan-Mu di alam barzakh. Ya Allah, pastikan tempat hijrah kami yang terakhir adalah surga. Ya Allah.